Wa khuliqal jan. Dari apa? Mim marijin min nar. Dari nyala api. Ada api juga, terang juga. Berarti dia punya ma'rifat juga kan? Ma'rifat nariyah. Hati-hati ya. Jadi kasyaf itu terbagi dua. Ketika lampu mati, maka orang menyalakan lilin. Terlihat itu dari nar. Maka kasyaf itu ada kasyaf nariyah. Ada kasyaf nariyah. Kalau yang jalur malaikat atau jalur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalurnya apa? Nuriyah. Itu bedanya. Maka jangan senang dulu antum bisa ngelihat jin, lihat khadam, ngelihat cahaya-cahaya. Jangan-jangan itu dari nar. Apalagi kalau, ini aneh kasih tahu, kalau ngelihat cahayanya redup-redup, muncul-muncul, gelombang-gelombang, itu dari sana. Serius. Apalagi ngelihatnya berawan-awan, sepi, itu alam dia itu. Ketika Banul Jan dicipta di muka bumi, kemudian mereka buat fasad fil ard. Mereka membuat kerusuhan di muka bumi, saling membunuh, saling merusak. Dulu jin itu bentuk fisik. Banul Jan itu dulu fisik. Azazil belum ada. Azazil belum lahir. Siapa Azazil? Iblis. Mereka buat onar, Allah kirimlah ke muka bumi malaikat untuk menghancurkan mereka dengan serangan-serangan meteor. Larilah para jan itu ke laut, jadi Nyi Roro Kidul. Ini serius lah, ini ngomong ya. Ini bukan canda nih. Lari ke gunung, makanya banyak orang hilang kalau hiking di gunung salah adab, bener gak? Dikerjain. Lari ke air-air, lari ke pohon-pohon. Yang kurang sakti lari ke pohon-pohon biasa, kecil-kecil. Kalau dia bersayap, dia lari ke awan-awan. Ah, ini yang biasanya satin orang zikir itu, yang di awan-awan itu. Ada yang lari ke batu-batu. Ini bagian dari syarah Sirul Asror nih. Kita ambil beberapa bab tentang ruh, tapi bukan yang nabat, bukan yang hayawan, tapi ini yang nariyahnya. Itu masuk. Maka antum punya, mohon maaf ya, punya apa namanya, cincin. Itu jangan-jangan ada isinya tuh. Karena dulu ada jin masuk, dia melarikan diri ke batu-batu. Atau ke pohon yang hancur di pohon-pohon itu kemudian menjadi fosil, itu dia ada di situ. Bisa dicek Pak, oleh ahli zikir bisa dicek. Makanya zikirnya gak beres-beres. Jadi kalau mau talqin, copot itu, taruh. Ya, kalau nggak digerak-gerak sendiri, pikirannya kemana-mana. Kecuali dia bisa netralin. Bisa nggak netralin? Gimana cara netralinnya ya? Nah, jadi untuk hal-hal begini sensitif, nyimpan jimat, taruh jimatnya, jangan dibawa ke sini. Nggak laku di sini, kebakar sama kalimah la ilaha. Pas pulang udah nggak bekerja tuh jimat itu. Banul Jan, ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril. Selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan. Namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin syahadat. Syahadat dia. Ditalkin bener. Ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin. Ada talqin versi Azaziliyah, Thariqat Azaziliyah. Mau dapat nggak? Diajarkanlah dia al-ismul azam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir, badannya naik, sayapnya muncul, maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir.
Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sana zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihissalam itu salawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan salawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah salawat duluan. Jadi muliaan siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun salawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan. Naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah, terus sampai langit ketujuh. Sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam. 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri. Hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah khalwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Thariqat Azaziliyah. Dia per bumi 1000. Anggap saja tadi, ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul malakut. Malakut alam malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut. Dari keempat sampai ketujuh disebut jabarut. Kalau yang antum punya, alam carut marut aja lah ya. Kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langitnya zikrullah. Suluk samawat. Saktinya tuh. Saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali. Biasa aja. Azazil dulu mengalami. Ya. Barsisa ngalamin ya? Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib. Salib dia. Datanglah iblis bersorban, nggak pakai begini ya, nggak ada lambang ininya nih. Kopiahnya juga bukan begini, sorban, bukan sorban begitu aja kan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Barsisa, kamu mau selamat? Oh ya, aku mau selamat. Satu saja, aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan. Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70.000 tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on, itu berarti satu. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, enggak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi Barsisa semua. Apa kata Barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini, lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar nggak ketempelan. Ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit, udah berapa ribu tuh?
Ini hitung-hitungan kasar, 8.000 tahun. Berarti zikirnya mengalahkan semua zikir para malaikat, kecuali Jibril. Jibril cukup dengan sholawat, bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak sholawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara thariqat Azazil dengan thariqat Jibril. Kalau sanad thariqat Qadariyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan. Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga, maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ke-7, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Belum tentu selamat orang banyak ibadah. Yang selamat orang yang kenal siapa yang dia ibadahi. Tipis gak? Tipis. Maka saya mengagumi Pangersa Uwak karena beliau berani membuka kitab Sirrul Asrar yang di saat itu para kiai nggak mau buka. Nggak ada kan waktu itu kiai yang buka, jarang. Paling nangkep ente siapa buka-buka, dia nggak tahu gurunya Pangersa Abah Anom. Orang-orang nggak tahu. Seorang wali kutub mengizinkan muridnya, berarti dia sudah memberikan fight ar-ruhiyah masuk ke dalam. Yang ilmu itu, jadi kalau ilmu fight itu disebut laduni bahasa kita ya. Bahasa kita apa bahasa Quran? Bahasa Quran. Laduni itu belum dibaca udah paham. Itu laduni. Kalau futuhi, belajar 1 dapat 5, belajar 1 dapat 10, itu futuh. Jadi kalau nyebut syekh, ini syekhu fi ilmi laduni. Kalau kita ngaji, lalu paham banyak daripada yang dikaji, kita sebut babu futuhi. Bab futuh. Itu perbedaan pergelaran syekh ya. Sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah, az-zakirin, az-zakirat, as-salikin, was-salikat, jangan tertipu dengan gelar kita ini orang suluk. Jangan tertipu dengan gelaran kita ini orang tarekat. Karena banyak orang tarekat terjebak di sini. Azazil, kembali ke mursyid Azazil. Si mursyid Azazil ini, setelah dia ngomong begitu, sakti bukan main. Dia sekejap bisa pindah tempat. Dan dia bisa terlihat di banyak tempat. Dia di surga, tapi terlihat di bumi. Jadi orang-orang begitu tuh biasa aja. Jadi mecah. Ilmu mecah ini bukanlah sesuatu yang spesial. Biasa aja itu. Dulu sudah pernah kejadian. Jadi mantan dia kan. Jadi antum jangan senang dulu mursyid saya nih. Di waktu yang sama terlihat di 3 tempat. Tunggu dulu. Ini nariyah apa nu? Itu Azazil tuh. Bisa dilihat di 7 langit. Bisa dilihat di 7 bumi. Saktinya bukan main. Maka semua orang berobitoh kepada dia. Cakep gitu. Ente nggak boleh robitoh sama yang lain, sama aneh aja. Yang lain nggak nyampe, nggak usul. Sama aneh usul. Udah begitu dah. Iseng dia. Bergumamlah hatinya, kalau saya bisa sakti ini,
berarti saya ini punya kebesaran dalam diri. Nah, inilah yang disebut dalam Al-Quran. Aba wastakbar. Dia sombong, dia enggan, dan dia merasa kibr.